Menteri Agama putuskan tahun depan 50% perjalanan dinas dipotong. Ini pertanda apakah kemarin banyak perjalanan dinas itu tidak penting, mengada-ada, atau ya memang hari ini harus hemat, lebih baik untuk yang lain. Bagaimana dengan kantor Anda? Apakah seperti Kementerian Agama atau ini hanya sebagai branding yang lebih baik? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bersih-bersih tentang anggaran. Ini terjadi di berbagai lembaga, namun yang muncul ada di Kementerian Agama. Perjalanan dinas dipotong 50%. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Dan apakah lembaga kalian, kantor kalian, baik lembaga pemerintah ataupun swasta, juga seperti Kementerian Agama. Dan apakah memang layak dicontoh? Masa sih tidak boleh kemana-mana? Pertama kita baca di Kompas, potong anggaran perjalanan dinas menak. 1 hari nongol, sisanya jalan-jalan. Oh, ini bahaya ini kalau terjadi. Masa sih seperti itu? Atau ini hanya untuk branding saja? Kemudian yang kedua, mengapa Menak putuskan kurangi anggaran perjalanan dinas tahun depan 50%? Nah ini hampir sama, kita pilih yang mana? Yang pertama. Sama-sama dari Kompas, potong anggaran perjalanan dinas Menteri Agama 1 hari nongol, sisanya jalan-jalan. Ini sangat bahaya. Padahal biasanya kalau seperti itu kan yang dikritik kan, masa seperti DPRD, ini juga sama. Karena sebetulnya DPRD pun juga belum tentu jelek, tapi ini yang perjalanan, apakah juga jelek? Ayo kita baca saja. Jakartakompas.com, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut perjalanan dinas yang dilakukan para kepala kantor wilayah Kanwil Kementerian Agama seharusnya bisa diganti dengan pertemuan melalui aplikasi Zoom. Wow, keren. Tidak ada pertemuan tapi aplikasi Zoom. Sebab menurut Nasaruddin, perjalanan dinas sering kali dilakukan hanya untuk berjalan-jalan atau mencari oleh-oleh. Kemudian para kanwil banyak itu undangan juga hadir, semuanya bisa kita selesaikan dengan Zoom. Maka kita akan lakukan dengan Zoom, kata Nasaruddin dalam acara Hari Anti Korupsi Kementerian Agama RI pada hari Senin. Perjalanan dinas dilakukan ke Jakarta 3 hari. 1 harinya nongol, tapi hari kedua ke Tanah Abang, kemana-mana. Apa yang dia bawa pulang ke daerahnya? Koper oleh-oleh, baju kaos, dan sebagainya. Tapi materi yang bermanfaat untuk umat kepada bangsa enggak kelihatan, ujarnya. Ini informasi dari siapa? Kan baru pertama kali, belum pengalaman kok sudah memberikan seperti itu Pak Menteri Agama ini. Dalam kesempatan itu, Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga menyinggung soal hasil sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa efek positif dari perjalanan dinas khususnya ke luar negeri hanya 0,5% dari sebuah program yang dijalankan. Oh, hasil sebuah riset sehingga ilmiah. Kami membaca data Bapak Ibu sekalian, efek positif perjalanan dinas itu di luar negeri atau sebuah penelitian, kemanfaatannya sesuai dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dijalankan. Itu hasilnya 0,5%. Jadi perjalanan dinas itu hanya 0,5%. Dia pun menyindir bahwa anggaran perjalanan dinas yang banyak tapi hasil dan kesimpulannya sama sekali tidak mencerminkan ada sesuatu yang sangat positif. Oleh karena itu, Nasaruddin mengatakan Kemenak akan membatasi perjalanan dinas. Jadi untuk ke depan Kementerian Agama kita akan membatasi perjalanan dinas. Jadi Ibu Menteri Keuangan kita akan potong perjalanan dinas ini 50%. Lebih lanjut, Nasaruddin meminta agar jajaran Kemenak
berpikir jujur dan objektif serta rasional dalam merencanakan perjalanan dinas, terutama terhadap jajaran Kemenak di perguruan tinggi yang seharusnya menjadi lembaga pengejawantahan dari program-program milik Kementerian Agama. Kitalah yang ikut mengemban tanggung jawab merasionalisasi apa yang kita kerjakan di lingkungan Kemenak ini, kata Nasaruddin. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi tadi kan saya bertanya, emangnya Pak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar itu sudah ada informasi, evaluasi, sehingga langsung potong. Memang ada efek hanya 0,5% berjalan 5, tapi kan informasinya di Kemenak bagaimana? Dan apakah ini hanya untuk keren-kerenan atau memang yang dibutuhkan? Kalau di lembaga saya sih yang tidak boleh itu adalah cukup rapat sekali di luar kantor. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, memang semua langsung serius, potong 50%. Ya, semuanya mengapresiasi. Karena seandainya mendasar pada yang disampaikan, itu hanya untuk jalan-jalan 3 hari itu, 1 nongol, yang 2 jalan-jalan ke Tanah Abang dan lain-lainnya. Kalau memang itu terjadi, wajib. Menurut saya, dan saya sepakat dengan Pak Menteri Agama, Prof. Nasaruddin, Prof. Menteri, kalau dulu Gusmen, kalau sekarang Prof. Men, untuk melakukan itu. Karena ini tidak mendasarkan pada aspirasi umat dan bangsa. Ini hanya mengedepankan kepentingan sang pimpinan. Kalau menurut saya ini sangat penting, maksudnya ya harus dilakukan. Hanya saja masalahnya, apakah memang ya hanya itu aja, atau memang perjalanan dinas itu memang seperti itu. Karena kalau saya mengalami sendiri tidak seperti itu, tentunya berbeda ya. Ini Kementerian Agama, saya di kampus. Di kampus tidak seperti itu, bahkan banyak orang yang tidak mampu untuk melakukan perjalanan dinas. Meskipun juga ada orang sih yang sering perjalanan dinas, tapi secara mayoritas tidak. Sehingga dalam hal ini, beberapa lembaga pemerintah, milik Kementerian Agama ataupun yang lain, sangat menjadi contoh, bisa menjadi contoh untuk dilakukan supaya anggaran negara itu memang untuk sesuai dengan kebutuhan. Itu yang penting. Kalau di lembaga saya, di Universitas Negeri Surabaya, saya itu, maksudnya di Prodi, itu hanya dibatasi pertemuan cukup sekali dalam 1 tahun di luar. Ya, misalkan kita membuat seminar atau rapat di luar, itu hanya sekali. Lainnya hanya di kampus. Menurut saya itu juga bagus juga sih. Karena memang menghindari anggaran-anggaran yang berpotensi untuk disalahgunakan. Tetapi masalahnya adalah, apakah memang ada itu bisa digunakan, tapi kalau misalkan Zoom sebagai salah satu jawaban, maka it's okay. Hanya saja masalahnya adalah ada sebagian lembaga yang tidak mampu untuk bersinergi. Tetapi kalau di kampus kami bersinergi, sehingga kami cukup 1, di tempat lain cukup 1, sehingga bisa banyak. Hanya kalau ngomong perjalanan dinas potong, dan memang untuk kebaikan, ini adalah sesuatu. Semoga saja bukan sebagai analisa yang ketiga, untuk membranding diri. Ya, branding itu penting. Tetapi branding pada kesempatan ini seharusnya digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai awalnya seakan-akan baik, tapi di tengah jalan tidak baik. Itu membahayakan. Lebih baik pada kesempatan ini memang ada sesuatu yang ingin dihadirkan,
dan memang itu adalah core-nya. Sehingga kalau menurut saya ya, bahwa pemotongan 50% itu bagus, penting. Tapi menurut saya akan lebih bagus lagi ketika itu berdasarkan pada data yang ada, bukan asumsi. Tentunya ini program-program lainnya. Bahwa branding itu penting untuk pimpinan baru, itu iya. Di lembaga kementerian, di kampus dan lainnya itu penting. Tetapi bahwa itu harus berdasarkan data, sehingga supaya tidak ini asal supaya baik. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan tidak edan. Intinya kita tidak mengatakan salah program Menteri Agama tersebut itu bagus, tapi jangan karena misalkan ini untuk membuat branding untuk kemudian kepercayaan pulih kembali. Karena kan kalau kita ngomong bagaimana pengelolaan terkait dengan haji, sekarang sudah ada BPH, keberadaan Kemenak kelihatannya akan berganti, tetapi sampai sekarang kan memang BPH masih perpres, dan haji itu adalah undang-undang. Ya kita tunggu aja, semoga bermanfaat menjadi referensi kita semuanya untuk kebaikan membangun negeri. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.